Oke, Shalom, halo selamat pagi saudara semuanya. yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Sehat ya Pak Hendra ya? Ya, Mantap. mantap. Yes. Ya, Ah, selamat pagi, selamat datang kembali saudaraku di GWG, di Genuine Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama lagi, bersekutu pagi hari ini. Ya, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman ya, Tuhan pagi hari ini. Dan kita tetap dalam keadaan baik-baik. Kita tetap dalam keadaan sehat. Itu bukan karena jago dan hebatnya kita, tapi kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, maka dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus dan berhak menerima janji Allah. Amin, saudara. Yes, firman-Nya begitu menguatkan kita pagi hari ini. Ya, saudara, mari kita bersama-sama pagi hari ini kita memuji serta menyembah Tuhan. Worshiper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim. Serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rusmei Yono. Shalom, selamat pagi, Pastor. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan, kabar baik Pak. thank you. Pastor, terima kasih kalau pagi hari ini sudah bersama kami. Jam 5 pagi. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Bapa Engkau yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang begitu luar biasa, yang kami sembah. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dan pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh bangun dari aktivitas kami, dari istirahat kami, dan kami dapat beraktivitas kembali. Ini semuanya hanya karena kasih kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik pada kami, Bapak. Kasih-Mu tidak pernah berhenti. Selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami beruntung dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang baik seperti-Mu, yang mengerti, yang tahu keadaan kami. Dan pagi hari ini kami mau memulai persekutuan kami akan memuji menyembah-Mu, ya Bapak, dan kami juga akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman nanti. Kami mau belajar, kami mau mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini. Berkati semua yang bertugas pada pagi hari ini. Worship leader, worshiper, host, ya, dan Pastor Rusmeyono yang akan membawakan firman-Nya. Juga nanti pendoa. Tuhan berkati semuanya yang bertugas pagi hari ini agar kami semuanya bersatu hati dalam semangat Kristus dapat melaksanakan persekutuan kami pagi hari ini. Dan Bapak, kami kembalikan semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Berkatilah dari awal hingga selesai persekutuan ini Bapak, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, lengkapi, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang kami agungkan dan kami tinggikan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara, Pak Hendra silakan. Selamat. Mari kita bersama merendahkan hati menghadap Tuhan.
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi firman-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, kerahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kerahkan diri genapi karya-Mu, serahkan diri genapi karya-Mu. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hati-Mu,
tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan hatimu Tuhan, supaya kami dapat mengerti-Mu. Haleluya. Ajar kami selalu dapat mengerti hati-Mu, Yesus. Oh, mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu.
Anugerah-Mu yang besar, kasih sayang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh Tuhan, kasih-Mu yang besar menghidupkan kami. Kasih-Mu yang terindah, Tuhan, membangkitkan kami. Haleluya. Kasih-Mu yang indah, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always been to Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always been to Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the center, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of your church. Every knee will bow, every tongue shall confess to Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban puji-pujian dari kami di hadapan-Mu, dan biarlah ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan firman. Berilah kami pengertian agar kami bisa mengerti apa yang terkandung dalam firman-Mu dan apa yang menjadi panggilan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Rusli. Di nama Tuhan, Shalom. Baik, kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Indra yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan, dalam masuk hadirat Tuhan. Dan saya sangat tertarik dengan pujian kita yang di awal, karena kurang lebih 18 tahun yang lalu bahwa pujian ini ketika diciptakan itu bersama-sama dengan kami ketika kami waktu masih menjadi mahasiswa di Petamburan ya. Ketika sama-sama kami berdoa pagi ya, Biston pagi, beliau sebagai kepala asrama kami menciptakan lagu ini, dan sampai hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Hendra. Selamat Tuhan. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa tema firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah berbeda untuk satu tujuan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama adalah berbeda dalam satu tujuan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Imamat pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Imamat pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Baik, kita akan sama-sama menyimak dan saya akan membacakannya buat kita semua. Imamat pasal 6 ayat 24 sampai 30. Inilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpecik kepada suatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini.
Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kamu mengurapi setiap kami semua Tuhan. Biarlah segala hikmat marifat daripada Tuhan boleh membukakan mata rohani kami dan terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan yang sama-sama kita simak. Perbedaan itu bukan suatu yang berbeda bagi kehidupan manusia. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan apapun yang ada di muka bumi ini, kita selalu mendapati perbedaan di sana. Bahkan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan apapun unsurnya itu selalu ada perbedaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak perlu menjadi sebuah keheranan bagi kita dengan adanya suatu perbedaan ya. Dalam tatanan kehidupan manusia kita sering menjumpai adanya perbedaan ya. Nah, dari nats yang kita baca tadi Bapak Ibu adalah sebuah peristiwa di mana bagaimana bangsa Israel dalam melakukan perintah Tuhan, yaitu cara bangsa Israel itu beribadat, kalau dalam judul perikop tadi, yaitu korban penghapus dosa. Ya, bangsa Israel dalam melakukan ibadat untuk mereka mengalami pengampunan dosa. Nah, setelah kita simak dan baca dari ayat 24 sampai 30 Bapak Ibu, tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita bahwa apa maksud daripada yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Nah, dan kalau melihat situasi kita hari ini, kalau kita melihat keadaan kita hari ini, Bapak Ibu, tentu sangat jauh berbeda. Praktek ibadah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada perikop yang kita baca tadi, dengan situasi atau praktek ibadah yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kaitkan tentu sangat berbeda. Praktek ibadah, kegiatan ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada perikop kitab Imamat ini dengan praktek ibadah yang kita kerjakan dan lakukan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sebenarnya apa maksud dan tujuan Tuhan ya, dari perbedaan yang terjadi pada masa zaman Perjanjian Lama, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu dengan apa yang kita lakukan hari ini. Mana yang benar? Kan seperti itu. Apakah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel seperti yang perikop yang kita baca tadi, atau apa yang kita lakukan pada hari ini? Mana yang benar? Nah, tentu Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama menyimak bahwa dalam perbedaan praktek ibadah ini, apa tujuan Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan di dalamnya? Sehingga kita sama-sama sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tidak salah. Tidak salah di dalam kita misalnya mengambil sebuah tindakan, tidak salah misalnya dalam kita berkata seperti itu. Nah, mari kita melihat bahwa tujuan Tuhan akan perbedaan tersebut dalam sebuah kegiatan ibadah, dalam sebuah praktik ibadah, Bapak Ibu. Yang menjadi tujuan Tuhan, poin pertama, Bapak Ibu, saya melihat bahwa
bahwa adanya perbedaan tersebut yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita umatnya adalah agar umat Tuhan itu taat dengan firman Tuhan. Jadi adanya sebuah perbedaan dari perikop atau praktik ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan dengan praktik ibadah yang hari ini umat Tuhan lakukan, umat Tuhan laksanakan, menjadi sebuah tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan peradaban kita manusia, bahwa agar setiap umat Tuhan itu taat akan firman Tuhan atau taat dengan perkataan Tuhan. Dari semua cara praktek umat Tuhan dalam beribadah adalah bagaimana ketaatan umatnya itu terhadap firman Tuhan. Jadi saya yakin hari ini pun ya dalam kita berdoa ya memiliki perbedaan. Ada yang duduk di kursi, ya, ada yang duduk yang mungkin masih ada di tempat tidur, ada yang duduk di mana saja. Atau dengan cara yang mungkin bersandar, ada cara yang mungkin seperti apa, ada perbedaan-perbedaan di sana. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun cara kita hari ini, dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Tuhan, tujuan Tuhan yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita adalah supaya agar umat Tuhan itu taat. Amin. Ya, harus ada ketaatan. Walaupun dengan cara kerja Tuhan itu berbeda-beda dalam masa, dalam waktu. Dalam perjanjian lama, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Bagaimana cara mereka beribadah. Bagaimana cara mereka bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara mereka menghadap Tuhan. Dan seperti yang hari ini cara kita yang kita lakukan untuk kita memiliki hubungan pribadi atau hubungan dengan Tuhan. Salah satu atau menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita agar kita mau taat kepada firman-Nya. Contoh seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham ya. Ketika diperintahkan untuk mengorbankan Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kan? Tuhan mau agar Abraham ini taat akan firman Tuhan. Nah tentu Bapak Ibu hari ini juga saya dan Bapak Ibu memiliki sebuah perbedaan di dalam kita melakukan praktik-praktik ibadah. Baik ibadah minggu ataupun ibadah doa dan lain sebagainya. Karena kita yang hadir hari ini juga terdiri dari berbagai denominasi. Kan? Terdiri berbagai macam jenis gereja. Ya. Tidak ada pemaksaan untuk kita harus menjadi sama. Tidak ada pemaksaan untuk kita harus seragam. Pujiannya harus seperti ini. Pujiannya harus penyembahannya seperti ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Ada perbedaan-perbedaan di sana. Tetapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi taat akan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan setiap umatnya itu hikmat, kepekaan untuk bagaimana kita menghadap Tuhan, untuk bagaimana cara kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, hukum dan perintah Tuhan adalah yang paling utama dan terutama. Jadi jangan sekali-kali kita mencoba tidak mengindahkan atau tidak taat dengan hukum atau perintah Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kita harus taat. Kita harus benar-benar memperhatikan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan anggap
remeh, jangan menganggap sepele, jangan menganggap enteng tentang hukum Tuhan, tentang perintah Tuhan, tentang firman Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Jangan gara-gara perbedaan, lalu kita mengesampingkan perintah dan hukum firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jangan karena adanya ketidaksamaan cara kita beribadah, cara kita melaksanakan praktek-praktek ibadah, lalu membuat kita tidak melakukan dan melaksanakan hukum dan perintah firman Tuhan. Jadi poin pertama bagi kita bahwa tujuan daripada Tuhan adanya sebuah perbedaan adalah supaya setiap umat Tuhan itu taat terhadap firman Tuhan. Jangan kita melawan, jangan kita menjadi penentang firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tetapi marilah kita mau taat kepada Tuhan dengan maksud dan rancangan Tuhan yang sudah Dia rancangkan bagi setiap kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi tujuan Tuhan dengan adanya perbedaan dalam setiap kehidupan kita adalah agar umat Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi poin yang kedua, adanya sebuah perbedaan yang menjadi tujuan Tuhan bagi setiap hidup kita adalah agar umat Tuhan atau umatnya selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita terus dan terus belajar untuk kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 di sana katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan itulah ibadahmu yang sejati. Kalau pada perikop ini Tuhan memerintahkan bagi bangsa Israel untuk memberikan korban sembelihan domba yang tidak bercacat celah untuk dibakar, ya, untuk diberikan kepada Tuhan. Dan hari ini tidak ada lagi praktik seperti itu, bukan? Lalu pertanyaannya, boleh nggak masih dilaksanakan misalnya? Atau bagaimana sebenarnya praktik ibadah yang benar yang sebenarnya bagi Tuhan? Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam surat Roma pasal yang ke-12 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak melakukan praktik-praktik seperti umat bangsa Israel pada waktu itu, tentu tidak menjadi sebuah persoalan berat bagi kita, tidak menjadi sebuah masalah bagi kita untuk kita menghampiri Tuhan. Amin. Untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab setiap kita adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang menjadi sebuah tujuan Tuhan bagi kita adalah supaya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus terus belajar dan terus belajar bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, jangan adanya sebuah perbedaan lalu menghalang-halangi kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nggak jadi karena berbeda kita. Ya, tetapi sebenarnya hati kita, tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya kita memberikan persembahan yang terbaik. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, yang menjadi tujuan Tuhan dalam sebuah adanya perbedaan adalah supaya umatnya selalu menjaga hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Jadi tujuan adanya perbedaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita adalah supaya umatnya menjaga hubungan dengan sesamanya dan dengan Tuhan.
kita yang hadir pagi hari ini tentu memiliki perbedaan, baik di dalam suku. Ya. Ada orang Jawa, saya, ada orang Manado, ada orang dari Aceh, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Adanya perbedaan itu membuat kita hari ini bisa menjalin sebuah hubungan, relationship yang baik. Ya, saya sangat tertarik ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi dalam Galatia pasal 6 ya kalau tidak salah. Galatia pasal 6 ayat 3. Galatia pasal 3 ayat 27-28 bahwa tidak memandang baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik orang, kalau hari ini kita bisa bilang baik orang Jawa, baik orang Manado, baik orang Chinese, baik orang Batak dan lain sebagainya. Tidak memandang apakah dia hamba, apakah dia tuan, tidak memandang pekerjaan kita orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Ketika kita sudah dalam satu baptisan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya. Ada hubungan yang baik untuk menjaga hubungan yang baik tersebut antara kita sesama manusia dan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang harus tetap dijaga. Ya memang dalam perjalanan hidup Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan karena adanya sebuah perbedaan. Pernah pasti. Mengalami gesekan, benturan, itu pasti. Karena dalam firman Tuhan sendiri juga dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Nah itu terjadi karena apa? Karena adanya sebuah perbedaan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat tujuan Tuhan di situ adalah supaya sebenarnya kita satu dengan yang lainnya itu bisa saling lebih lagi mengenal. Kalau kita mau sama-sama belajar. Seperti itu. Karena setiap kita dari suku ya saja itu memiliki kebiasaan-kebiasaan ya, perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi ketika kita saling memahami, oh, kalau orang Batak contoh misalnya, maaf, itu kalau bicara itu memang keras. Awalnya mungkin saya sebagai orang Jawa itu menjadi sesuatu yang mengherankan ya. Bisa saja saya tersinggung dengan suaranya yang keras. Tetapi ketika saya mulai belajar, memahami dan melihat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka memang sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Misalnya tadi saya contohkan orang Batak itu harus dengan suara yang keras, tapi ada juga yang lembut ya. Tetapi tidak menjadi sebuah persoalan masalah problem besar bagi kita untuk kita tidak menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita melihat cara praktek ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tentu dalam rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu itu berbeda. Ya. Kita mungkin pernah berkata, Tuhan mengapa Tuhan berkati dia? Misalnya, Tuhan mengapa dia mengalami mujizat? Tuhan sepertinya seolah-olah apa yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan menurut kita itu tidak sama. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yakinlah ketika kita mengerti dan memahami rancangan dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, semuanya adalah untuk menjaga sebuah hubungan kita kepada sesama dan dengan Tuhan. Karena itu, dengan adanya perbedaan, janganlah menjadi sebuah hambatan yang besar. Dan saya sangat prihatin Bapak Ibu kalau akhir-akhir ini di dunia medsos itu terjadi sebuah perdebatan-perdebatan yang seharusnya tidak penting bagi kita sebagai umat Kristen. Ya, perdebatan dan hal-hal yang menurut saya tidak memberkati.
dengan adanya statement-statement, ajaran-ajaran yang berbeda seperti itu, ya, saling menghujat dan lain sebagainya, itu membuat saya sangat prihatin. Kenapa? Ketika seharusnya kita tahu maksud dan tujuan Tuhan dengan adanya sebuah perbedaan itu adalah memiliki satu tujuan yang sebenarnya. Apa? Semuanya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Ketika orang sebenarnya menyadari dan tahu dengan adanya perbedaan-perbedaan, dengan adanya mungkin pembaharuan-pembaharuan di dalam teologi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, haruslah menjadi sebuah keragaman yang unik, keragaman yang baik, selama semuanya itu memiliki motivasi yang sama, yaitu untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Ya, contoh dalam penyebutan nama Allah saja Bapak Ibu, kita memiliki sebuah perbedaan-perbedaan, ya kan? Orang Jawa menyebut Tuhan dengan Gusti, orang Batak menyebut Tuhan dengan Debata, ya, dan lain sebagainya. Suku-suku lain juga memiliki perbedaan dalam penyebutan nama Tuhan. Nah, ini seharusnya tidak menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah persoalan yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk hormat dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarlah dalam setiap perbedaan ini Bapak Ibu, bagi kita umat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibaptis di dalam Kristus, seperti Pak Hendro tadi sampaikan dalam firman-Nya, pembacaan firman-Nya, yang sudah dibaptis di dalam Kristus. Mau kita menyanyinya pakai tepuk tangan, ya kan? Mau tidak tepuk tangan, ya kan? Mau pakai musik atau tidak pakai musik, semuanya tergantung kembali dalam setiap hati dan pikiran kita, bahwa semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada murid-murid saya tentang bagaimana mereka harus beribadah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tujuannya satu, yaitu untuk mengucap syukur, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jangan karena bajunya tidak baru. Kalau anak-anak kan penyampaiannya seperti itu. Karena tidak punya uang kolektor misalnya, lalu kemudian tidak beribadah. Tidak. Tuhan mau memandang setiap hati dan pikiran kita, untuk setiap kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Dan saya sangat bangga tentunya berada bersama-sama dengan kita semua yang kita berbeda tempat, ya, berbeda keadaan, tetapi kita dipersatukan di dalam Kristus. Amin. Kita dipersatukan dalam Kristus. Jadi sebentar lagi juga ini, tahun depan ini kan tahunnya politik Bapak Ibu ya. Jangan karena adanya perbedaan nanti juga lalu menjadi sebuah perdebatan, ya kan? Dalam satu persekutuan gereja, dalam satu persekutuan doa di tempat ini. Jadi dengan adanya perbedaan pilihan, nanti, saya presidennya maunya si A, saya mau presidennya si B. Lalu menjadi gontok-gontokan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ketidakdewasaan kita, ya. Tetapi biarlah setiap kita dengan adanya perbedaan itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk membangun bangsa dan negara ini. Siapapun presidennya nanti yang terpilih, tidak membuat kita lalu menjadi perbedaan dan kemudian tidak bertegur sapa, tetapi biarlah adanya perbedaan ini menjadikan sebuah tujuan, yaitu untuk kita membangun bangsa dan negara ini. Kita sebagai umat Tuhan memiliki sebuah kontribusi, untuk kita wajib memberikan pilihan kita, tetapi biarlah dalam sebuah perbedaan dalam pilihan itu tidak membuat kita lalu tidak memiliki hubungan yang baik, tetapi justru di situ untuk mengeratkan hubungan kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, sama-sama kita membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dengan berbeda untuk satu tujuan adalah bagaimana umat Tuhan, ya, memiliki suatu tujuan supaya kita taat kepada firman Tuhan,
sebagai umat Tuhan memiliki suatu tujuan supaya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan sebagai tujuan sebagai umat Tuhan supaya kita menjaga hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.